Usai kalah 1-0 oleh Indonesia di Piala Asia, Vietnam ingin balas dendam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, usai kalah 1-0 dari Indonesia saat di Piala Asia kemarin, baru-baru ini pemain Vietnam mengungkapkan akan balas dendam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, pertemuan Indonesia dengan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 baru akan terjadi bulan Maret depan, tapi tekad balas dendam sudah direncanakan kubu Vietnam dari sekarang. Ya, ini berkaitan erat dengan hasil Piala Asia 2023. Di matchday kedua, Vietnam dikalahkan Indonesia dengan skor 0-1. Gol penalti Asnawi Mangko Alam menjadi penentunya. Ya jelas, kekalahan itu tampak sedemikian membekas hingga saat ini. Apalagi Vietnam kemudian juga harus menyaksikan Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sehubungan dengan itu, Kapten Vietnam pun sudah menegaskan tekad untuk balas dendam. Secara lebih spesifik, misi pembalas dendam kubu Vietnam tertuju ke bulan Maret saat menghadapi Indonesia di dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Sekarang saatnya buat kita untuk menatap bulan Maret. Tak ada yang lebih indah jika Vietnam bisa membalas kekalahan dari Indonesia, ujar Kapten Vietnam. Saya berharap bisa melakukannya karena kegagalan kami sebelumnya adalah hal yang tidak diharapkan. Kekalahan ini tetap harus diingat dan dicari alasannya, ujar Kapten Vietnam. Sementara itu, jadwal Indonesia akan menjamu Vietnam akan terjadi pada tanggal 21 Maret, lalu 5 hari berselang atau pada 26 Maret. Gantian Vietnam yang bakal menjamu Indonesia. Ya, dibalik itu, Vietnam yang akan balas dendam di laga kualifikasi Piala Dunia sepertinya akan sia-sia saja. Pasalnya sebelum melawan Vietnam, PSSI segera mempercepat proses 4 pemain keturunan Indonesia agar bisa membungkam timnas Vietnam di Gelora Bung Karno nanti. Ya, pemain itu adalah Ragnar Oratmanguyen asal Liga Inggris Swansea City, kemudian 2 pemain SC Heerenveen di Liga Belanda, yaitu Nathan Jo Awan dan Tom Haye, dan kemudian kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat, Martin Paes. Ya, pemain ini akan disegerakan untuk bisa menjalani debut melawan Vietnam nanti. Dengan 4 amunisi baru ini, balas dendam Vietnam sepertinya akan sia-sia. Sebab, skuad mereka tak akan berdaya melawan kekuatan timnas Indonesia jika mereka sudah bergabung. 우리한테는 쉬운 경기는 절대 아니다 생각이 들고요. 워낙 호주란 팀은 좋은 팀이고. Ya, kabar kurang sedap menghampiri skuad Garuda. Pelatih Indonesia Sintayong secara resmi mendapatkan tawaran melatih timnas negara lain. Pada media Korea Selatan Sport Yongyang, Sintayong mengakui mendapat tawaran fantastis dengan gaji yang luar biasa untuk melatih timnas lain ketika berhasil mencatatkan sejarah untuk timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia Qatar. Saya mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu. Wartawan bertanya kembali apakah dari negara ASEAN. Sintayong menjawab, saya seharusnya tidak memimpin lagi tim asal Asia Tenggara, ujar Sintayong. Ya, Sintayong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal negara Asia Tenggara. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak mau lagi memimpin tim asal ASEAN karena untuk menghormati Indonesia. Jika Sintayong melatih negara dari negara ASEAN, Sintayong akan sering berjumpa dengan timnas Indonesia. Maka dari itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak akan melatih negara yang terletak di bagian Asia Tenggara. Jika Sintayong menerima tawaran tersebut, amat sangat disayangkan, di mana di tanah air Sintayong selalu dihujat oleh sebagian orang-orang Indonesia. Namun di balik itu, Sintayong menjadi rebutan bagi negara-negara lain, bahkan berani bayar mahal agar Sintayong melatih timnas mereka. Ya, di balik itu negara lain tahu prestasi Sintayong bersama Indonesia. Mereka menganalisis kinerja Sintayong bersama skuad Garuda. Dan buktinya, Sintayong berhasil meloloskan 3 kelompok umur ke Piala Asia setelah 17 tahun lamanya Indonesia menunggu hal tersebut. Ya, prestasi Sintayong selama menukangi Indonesia, Sintayong telah berhasil meloloskan 3 timnas sekaligus, yaitu Timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia, Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia, dan Timnas Senior lolos ke Piala Asia. Dan baru-baru ini, Sintayong berhasil membawa sejarah untuk pertama kalinya, di mana timnas Indonesia senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ini adalah sejarah yang tidak pernah dicapai oleh pelatih manapun yang pernah menangani Indonesia. Dan hanya Sintayonglah yang mampu membawa skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia Qatar 2023.
Kepada yang terhormat Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI dan juga jajaran PSSI, saya beserta banyak sekali fans timnas Indonesia, kami memohon agar kontrak Sintayong diperpanjang tanpa harus. Kalau ngomongin soal kontrak Sintayong harusnya stay ya. Berarti selamat buat negara jiran kita Indonesia. Selaku pasukan terakhir yang berjaya melayakkan diri ke peringkat seterusnya buat pertama kalinya. Yang bilang masih stay out, pengamatnya yang out, stay. Sintayong stay karena memang dia sudah membuat fondasi kerangka. Ya, kinerja Sintayong bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 patut diapresiasi. Sang pelatih sangat layak mendapatkan perpanjangan kontrak. Terlepas dari hasil tadi, Sintayong berhasil menunjukkan permainan timnas Indonesia yang sangat bagus. Indonesia sangat berani dan percaya diri ketika berhadapan dengan tim yang levelnya sudah sampai di Piala Dunia, di mana pemain bisa meladeni permainan terbuka Australia lewat peluang-peluang lahir dari kaki Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand. Hal ini bukti bahwa sentuhan tangan Sintayong dalam meracik taktik timnas Indonesia memang sangat jitu. Namun PR Sintayong setelah ini adalah mencari penyerang yang tajam, yang bukan cuma bisa pegang bola, namun juga harus bisa mencetak gol. Sementara itu, sebagai informasi, ada 6 pemain yang tak mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia selama babak penyisihan grup Piala Asia. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Dendi Sulistyawan, dan Ramadan Sananta. Semoga di lain waktu, ke-6 pemain ini bisa diberi kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Ya, hari ini adalah harinya timnas telah dipastikan tersingkir. Dan dengan segala hal baik dan buruknya selama turnamen yang sangat berkesan ini, kita kalah dengan tim top Asia seperti Irak, Jepang, Australia. Dan sebaik-baiknya kita sudah melawan dengan sekuat tenaga, walaupun hasil belum berpihak. Kita akan datang lagi dengan di Piala Asia 2027 dengan skuad yang menakutkan. Apresiasi untuk kalian Sang Garuda, terima kasih sudah mencoba dan terima kasih sudah berjuang.